Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan akhir praktek kewirausahaan yang dipresentasikan oleh kelompok 7. Selanjutnya, profil perusahaan. Pertama, nama usahanya adalah Sweet Pudding Manino. Yang kedua, jenis usaha merupakan F&B atau Food and Beverage. Yang ketiga, jumlah karyawannya beranggotakan 4 orang. Dan produknya merupakan puding. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Yang pertama yaitu menyediakan informasi tentang posisi keuangan, menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua yaitu membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Digunakan oleh manajemen, investor, kreditur, dan pihak lain untuk menilai kelayakan investasi, pemberian kredit, atau kebijakan usaha. Yang terakhir, menunjukkan kinerja keuangan, menggambarkan pendapatan, beban, serta laba atau rugi perusahaan selama satu periode. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban perusahaan dalam satu periode tertentu untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami laba atau rugi. Laporan laba rugi berfungsi untuk menunjukkan hasil usaha perusahaan selama periode berjalan, menghitung laba bersih atau rugi bersih, menilai kinerja operasional perusahaan. Selanjutnya, laporan break-even point. Laporan BEP atau break-even point adalah laporan yang digunakan untuk mengetahui titik impas, yaitu kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Tujuan laporan BEP yaitu menentukan target penjualan, membantu perencanaan laba, mengetahui jumlah penjualan minimum agar tidak rugi. Baiklah, saya Anissa Trisani Badri akan melanjutkan materi dari Dena, yaitu tentang pembelian bahan-bahan selama 4 minggu ini, selama produksi. Seperti yang tertera di layar, yaitu ada puding mangga, puding coklat, susu, tisu, dan yang lain-lain, dan juga tertera berapa unit, harga, dan totalnya. Bisa sama-sama kita lihat di layar. Baiklah, ini adalah lanjutan dari yang tadi, yaitu pembelian bahan-bahan selama 4 minggu. Bisa kita lihat di sini totalnya adalah 429.200. Itu pembelian bahan-bahan secara selama 4 minggu yang kami hasilkan. Sedangkan slide yang ini adalah tentang penjualan kami selama 4 minggu. Bisa dilihat secara grafik di sini. Minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan di minggu ketiga, penjualan kami melonjak drastis. Totalnya adalah 320.000 yang terjual sebanyak 40 pieces. Bisa kita lihat di grafik. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang laporan laba rugi. Pendapatannya yaitu 576.000, HPP-nya 429.200, sehingga menghasilkan laba kotor 146.800. Total beban 49.000 dan total laba bersihnya yaitu 97.800. Laporan break-even point BEP, yaitu total pembelian bahan dibagi dengan harga jual per produk, yaitu 429.200 dibagi dengan 8.000, sehingga menghasilkan 54. Untuk mencapai titik BEP adalah pada saat penjualan 54 pieces. Manfaat laporan keuangan. Sebagai sumber informasi penting mengenal kondisi dan kinerja keuangan perusahaan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Pertama yaitu menilai kinerja dan profitabilitas perusahaan. Digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang kedua yaitu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Membantu manajemen investor dan kreditur dalam menentukan investasi, pemberian kredit, dan kebijakan usaha. Yang ketiga yaitu meningkatkan transparansi dan kredibilitas perusahaan. Menunjukkan sejauh mana manajemen mengelola sumber daya perusahaan secara efektif. Sekian presentasi laporan akhir praktek kewirausahaan dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.